Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terbawa ombak, kawasan kuliner Batako Labuan dipenuhi sampah. Ditinggal ke acara pernikahan, rumah Camat Jawilan dibobol pencuri. Satu bulan tidak diangkut, sampah menggunung di Pasar Cikande. Rumah milik Camat Jawilan, Kabupaten Serang, dibobol kawanan pencuri. Saat kejadian, rumah dalam kondisi kosong karena pemilik sedang pergi menghadiri pesta pernikahan anak salah satu kepala desa. Setelah pencurian, isi rumah tampak berantakan. Pakaian dalam lemari kamar berserakan. Pemilik rumah pergi sekitar pukul 7 pagi dan baru tiba pukul 12 siang mengetahui rumahnya telah dibobol. Saat pulang ke rumah, ditemui pintu kamar rumah dan lemari sudah terbuka bersama pakaian yang berserakan. Menurut salah satu warga, sekitar pukul 9 pagi melihat orang yang mencurigakan di depan rumah camat menggunakan motor metik sambil menelpon. Di situ sebelumnya ada orang tersebut pakai motor Scoopy merah 2023 sempat mencurigakan di depan pintu gerbang ini. Lalu 20 menit kemudian dia itu pindah ke arah barat. Orang tersebut, tapi saya tidak terlalu mencurigakan gitu kan. Saya cek gerbang, langsung pergi. Kemudian balik 30 menit saya balik lagi ke sini, orang tersebut ada di sono, tapi dalam posisi teleponan terus. Kalau untuk ciri-cirinya? Untuk ciri-ciri, badannya kurus, sedikit agak monyong, pakai ketukung sweater hitam. Emas 24 karat seberat 106 gram, uang serta barang berharga lainnya raib dicuri maling yang lari dari belakang rumah menggunakan tangga bambu. Dari belakang. Kondangan, rumah ini ditinggal ke kondangan dalam keadaan kosong berarti kan ya. Kita kondangan berangkat jam 7. Terus pas saya dikasih kabar itu jam 2 gitu. Keadaan rumah yang sudah acak-acakan gitu. Jadi semua isi lemari udah semuanya keluar tanpa ada yang tersisa gitu. Kalau maling sendiri masuk dan keluar dari mana, Bu? Masuknya lewat belakang, keluarnya juga lewat belakang. Di samping Ibu ini ya? Iya, di sini, lewat sini. Masuk dari sini, keluar dari sini juga gitu. Itu menggunakan apa tuh? Kalau ke masuknya itu menggunakan naik pohon petai lantoro ya. Lantoro, terus keluarnya naik tangga dari bambu. Kerugiannya berapa, Bu? Dan apa aja, Bu? Kerugiannya itu lumayan lah, karena di situ ada emas, ada uang gitu. Emas juga lebih dari 100 gram gitu. Itu emas 24 karat itu, emas asli gitu kan. Setelah kejadian tersebut, korban langsung melaporkan ke pihak kepolisian dan berharap para pelaku dapat ditangkap. Ariel Maranus dan Ama Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Dalam rekaman CCTV, pelaku bersama seorang temannya mengincar motor korban terparkir di selasar toko Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Pelaku kemudian kabur bersama rekannya. Korban bekerja di ruko tersebut baru menyadari jika motornya telah hilang. Korban pun langsung melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polres Tangerang Selatan. Polisi mendapatkan rekaman CCTV, menemukan posisi pelaku Lukman di Merak hendak menyeberang ke Pulau Sumatera. Tidak mau kehilangan targetnya, polisi mengejar dan meringkus pelaku di Pelabuhan Merak.
Usai menangkap Lukman, polisi kemudian bergerak ke Cikande dan ke wilayah Legok, Kabupaten Tangerang untuk menunjukkan barang bukti kunci letter T dan senjata api. Pelaku merupakan residivis. Selain di Tangerang Selatan, pelaku juga beraksi 2 kali di wilayah berbeda. Dari tangan pelaku disita sepucuk pistol rakitan dengan 5 butir peluru serta sejumlah kunci letter T. Benar, pada tanggal 26 Oktober 2025, Satreskrim Polres Tangerang Selatan telah melakukan penangkapan terduga pelaku curanmor dengan menggunakan senpi di Pelabuhan Merak. Di situ kita lakukan penangkapan, kemudian kita lakukan pengembangan bahwa kita temukan satu jenis senpi, jenis revolver rakitan, di mana terdapat 5 butir peluru. Setelah kita lakukan pendalaman bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Legok pada tanggal 9 September 2025, di mana yang dicuri adalah 1 unit kendaraan bermotor jenis Ninja warna hijau. Kemudian kita lakukan pemeriksaan, ternyata pada saat pelaksanaan pencurian yang bersangkutan bersama dengan rekannya WS. Saat ini 1 tersangka inisial L telah kita lakukan penahanan di Satahti Polres Tangerang Selatan dan telah kita terbitkan 1 DPO dengan inisial WS. Kini pelaku telah mendekam di sel tahanan Polres Tangerang Selatan. Polisi juga masih terus mengejar pelaku lainnya berinisial WS guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Anggota dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten menangkap 2 pelaku pengedar uang palsu berinisial ES usia 50 tahun dan SK usia 58 tahun. Keduanya ditangkap di 2 lokasi berbeda, yakni di Perumahan Kiara Rahayu, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, serta di Desa Babakan Lor, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang. Pengungkapan berawal dari laporan warga yang melihat aktivitas mencurigakan di salah satu rumah. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000 dan dolar Amerika palsu pecahan 100 dan 50 dolar. Polisi juga menyita perlengkapan yang digunakan dalam praktik penggandaan uang seperti peti kayu, kain hijau, kardus, serta uang palsu yang ditempel di atas styrofoam. Polisi menyita total 6.000 lembar uang rupiah pecahan 100.000, 500 lembar dolar pecahan 100, dan 150 lembar pecahan 50 dolar Amerika Serikat. Kedua tersangka sudah beroperasi sejak beberapa bulan terakhir dengan modus penggandaan uang. Kronologisnya pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2025 di perumahan di wilayah Ciruas. Itu berdasarkan informasi dari masyarakat, kami menemukan uang palsu dan uang dolar US, di mana 1 orang tersangka kita amankan berinisial HJS. Nah, dari keterangan inisial HJS itu kami kembangkan kepada tersangka yang lain, yaitu saudara S di wilayah Pandeglang. Nah, dari hasil pengungkapan tersebut, kami dari Direktorat Kriminal Polda Banten mengamankan 6.000 lembar pecahan Rp100.000, terus kemudian 550 lembar pecahan 100 US dan 150 lembar pecahan 50 US. Jadi untuk kedua tersangka kita jerat dengan dengan pasal 36 dan pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan pasal 245 KUH pidana. Ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara. Kedua pelaku dijerat Undang-Undang tentang mata uang dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga Rp50 miliar. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang.